Saudara, pagi hari ini saya ingin sampaikan bagaimana Anda dan saya di tengah-tengah kesulitan yang ada, di tengah-tengah persoalan kehidupan yang ada, Anda terus bisa keluar menjadi seorang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak dilahirkan dan ditakdirkan untuk menjadi orang yang kalah, tapi kita ditakdirkan untuk menjadi orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Berapa banyak yang percaya itu, saudara? Bahwa Anda dan saya lebih dari pemenang? Amin. Karena itu saudara, jangan takut dengan situasi yang apapun yang sedang kita hadapi. Karena saya percaya dalam situasi yang seperti ini Tuhan sedang melakukan sesuatu bagi orang-orang yang benar. Amin. Karena firman Tuhan bilang begini, sekali lagi Tuhan akan menggoncangkan. Bukan hanya bumi saja tapi langit juga. Dengan maksud satu, supaya yang tidak tergoncangkan itu tinggal tetap. Karena itu saudara, saya percaya bahwa sekarang ini terjadi kegoncangan. Ekonomi Babel mengalami kegoncangan. Supaya apa? Supaya Babel tidak lagi bisa menguasai keuangannya, tetapi keuangan itu harus dipegang oleh anak-anak Tuhan. Amin. Ya. Nah saudara, bagaimana Anda dan saya di tengah-tengah kesulitan, Anda tetap bisa melejit. Sehingga topik saya, khotbah saya pada siang hari ini adalah bagaimana Anda melejit di masa sulit. Haleluya. Bagaimana Anda bisa melejit di masa sulit? Di masa sulit Anda gak perlu terjepit. Tapi kita bisa melejit. Siapa yang mau melejit? Saudara, kadang-kadang persoalan-persoalan membuat kita terjepit. Apa yang membuat kita bisa terjepit? Kenapa demikian? Dan bagaimana kita bisa melejit? Saya percaya anak Tuhan bukan untuk terjepit, tapi melejit. Kita buka Alkitab kita dalam 2 Tawari 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. 2 Tawari 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Mari saya mau ajak saudara untuk melihat bagaimana kita bisa melejit di tengah-tengah situasi yang sulit. Ya, di tengah-tengah situasi yang berat, di tengah situasi yang sedang ada kalamin goncangan, Anda tidak perlu tergoncang. Anda bisa terus stay, Anda terus bisa kuat. Ya, 2 Tawari 20 ayat 1 sampai 4. Yang sudah dapat katakan amin. Oke, mari kita baca sama-sama 2 Tawari 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Saudara, kesaksian tadi menjelaskan bagaimana situasi-situasi yang sulit. Tapi toh akhirnya Tuhan memberkati dan membuat dia keluar pada kesulitan dan menjadi orang yang menang. Saudara, dalam konteks ini adalah gambaran dari tentang seorang raja Yosafat. Kalau Anda membaca raja di dalam perjanjian lama dan Anda membaca dalam konteks terang marketplace hari ini, dalam terang orang hidup dalam sehari-hari, raja adalah gambaran dari orang-orang yang ada dalam dunia usaha. Sementara imam adalah orang-orang yang melayani dalam rumah Tuhan. Saudara, ini bicara soal raja, yaitu bicara saudara dan saya yang ada dalam hidup sehari-hari, yang ada dalam hidup di dalam bekerja, baik Anda dalam dunia kerja sebagai seorang yang meniti karir, atau Anda sebagai seorang businessman yang ada di dalam dunia usaha Anda. Anda adalah raja di mata Tuhan seperti ini. Tapi saudara, raja ini mengalami 3 serangan sekaligus. Ada dari Bani Moab, ada dari Bani Amon, ada sepasukan orang Meunim. Tahukah saudara, mungkin 3 serangan ini pun datang pada Anda hari-hari ini. Sebagai Anda yang ada dalam dunia pekerjaan, dalam dunia bisnis. Tahukah saudara, era globalisasi mau tidak mau membuat Anda pada hari-hari ini mulai berpikir. Anda tidak bisa bisnis seperti biasa karena globalisasi sedemikian kuat pada hari-hari ini. Bukan hanya itu saja, ada outsourcing kalau Anda yang bekerja. Kalau Anda bekerja di kantor, maka sekarang outsourcing sudah begitu kuat. Sehingga kadang-kadang saudara tidak perlu harus pakai pegawai. Outsourcing artinya cari sumber dari lain. Kita kontrakkan ke orang lain, kita subkan ke orang lain yang bekerja. Saudara yang dikasih Tuhan, situasi ini mungkin membuat Anda dan saya di dalam tengah-tengah pekerjaan, tengah bisnis menjadi khawatir. Tapi dengar baik-baik, jangan khawatir, jangan takut. Hari ini ada pesan untuk Anda. Bahwa Anda tetap bisa melejit di tengah-tengah kesulitan seperti ini. Ada amin saudara? Karena itu saudara, apa yang Anda harus lakukan dan apa yang Anda harus sikapi. Karena saya percaya semua kemenangan dimulai dari pikiran dan Anda punya hati. Itu dimulai dari sana saudara. Ketika Anda sudah tahu bahwa Anda bisa menang, waktu Anda masuk ke dalam peperangan Anda pasti menang.
Tapi kalau Anda sudah kalah sebelumnya, mental Anda kalah, Anda pasti kalah ketika dalam peperangan walaupun secara positioning kamu mestinya kita menang. Tapi karena mental kita nggak siap, kita bisa jadi kalah. Nah, saudara, apa yang Anda harus perhatikan, saudara, baik-baik. Saya akan coba menjelaskan kepada saudara. Ketika Yosafat menghadapi serangan yang bertubi-tubi dalam tiga kelompok ini sekaligus, apa yang Anda harus lakukan? Yang pertama, dengar baik-baik saudara. Anda harus melihat masalah dengan benar. Anda harus melihat masalah dalam kacamata yang benar. Seringkali saudara, kita melihat masalah membuat suatu hal yang menakutkan buat kita. Kita sudah khawatir terlebih dulu. Sehingga kita menjadi orang-orang yang terampil dalam hal kekhawatiran. Saya lihat banyak orang Kristen terampil sekali dalam hal kekhawatiran. Padahal ayat Alkitab bilang, hendaklah engkau merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Tapi kita merenungkan masalah siang dan itulah akibatnya kita menjadi ketakutan. Saudara yang dikasihi Tuhan, masalah tidak perlu membuat Anda menjadi takut. Tapi masalah justru engkau akan melihat di situ Tuhan mempunyai kesempatan untuk menyatakan kuasanya di tengah-tengah masalahmu. Saudara, saya mau tanya sama saudara. Apakah Anda butuh kesembuhan kalau Anda sehat? Hah? Pendeta bertanya, jemaat Oke. Saudara, supaya interaktif gitu loh saudara, jangan kaku. Walaupun depan dingin, sini dingin, jangan dingin saudara. Haleluya. Saudara, apakah Anda butuh kesembuhan kalau Anda sehat? Tidak. Apakah Anda butuh mujizat kalau nggak ada masalah? Hah? Saya tanya saudara, apakah Anda perlu mujizat kalau nggak ada masalah? Nggak ada. Nggak perlu mujizat, nggak ada masalah. Emang Tuhan David Copperfield, tukang show off gitu, bikin acara magic show? Enggak, Tuhan bukannya David Copperfield yang hanya untuk membuat Anda di-entertain dengan dia punya mujizat. No, tapi mujizat diberikan kepada orang yang membutuhkan ketika masalah itu ada. Betul? Ini gambarannya tentang apa ini saudara? Hah? Perjamuan di Kana. Saudara, mereka kekurangan anggur. Karena kekurangan anggur, Yesus bikin mujizat. Tapi kalau sekarang saudara, kalau dulu saudara kalau lagi kekurangan anggur mau beli anggur susah saudara. Mesti keluar dulu, jalan dulu dan sebagainya. Lah kalau sekarang ada anggur, perjamuan kudus nggak usah minta mujizat. Tinggal beli, betul nggak saudara? Tahukah saudara yang dikasih Tuhan, Laut Kolsom dibelah. Kenapa? Karena mereka punya kebutuhan. Mereka perlu lewat laut ini, kenapa? Karena di belakang dikejar oleh Firaun. Di depan ada Laut Kolsom, no way, gak ada jalan. Sehingga Musa angkat begini, lalu Laut Kolsom terbelah. Maka mereka jalan. Saya percaya ketika mereka nyebrang sampai di sana, Laut Kolsom balik lagi. Kalau Musa di sono balik lagi coba-coba begini, gak terbelah tuh. Karena gak ada kebutuhannya untuk balik. Anda ngerti gak saudara? Siapa yang mau mujizat kalau begitu? Tolong angkat tangan. Mau mujizat? Coba tanya sebelah saudara, masalahnya mesti ada dulu. Coba bilang gitu. Coba bilang gitu. Masalahnya mesti ada dulu. Saudara gimana sih orang Kristen lucu? Mau mujizat tapi gak ada masalah. Mau ngapain? Halo? Amin. Anda perlu mujizat besar? Siapa yang perlu mujizat besar? Kalau Anda perlu mujizat besar berarti apa? Masalahnya mesti besar. Ada amin? Banyak orang bilang begini, Pak, saya minta supaya Tuhan urapi saya seperti Daud. Oh, Anda mau diurapi seperti Daud? Yes. Benar? Yes. Berani ngadepin Goliat enggak? Jangan minta urapan Daud lah kalau nggak berani menghadapin Goliat. Tapi kalau Anda tahu diurapi Tuhan, berarti Anda tahu ada satu challenge yang Tuhan mau berikan kepada Anda. Nah hari ini saudara, jangan takut sama masalah. Amin. Jangan takut sama masalah. Saya mau tanya sama saudara. Berapa banyak di antara saudara di sini tentu yang sering menghadapi masalah dalam hidup ini? Betul? Ya, setiap hari ada masalah dong? Ada. Saya mau tanya sama saudara, Anda ini menjadi orang yang tegar, yang kuat gitu, nggak gampang cengeng, nggak gampang putus asa, nggak gampang down. Anda kuat, tegar. Dalam bahasa Inggrisnya tough, jadi orang yang tough. Anda ini bisa tegar karena lebih banyak menghadapi masalah selama ini, atau karena hidupnya nyaman. Coba saya mau tanya. Nah, nggak kedengeran orang banyak gini jawabnya dong, coba semua. Coba saya mau tanya, Anda menjadi orang yang tough karena banyak masalah yang Anda hadapi selama ini, atau Anda hidupnya nyaman terus? Coba saya tanya seksi ini, yang mana?
Coba yang bilang masalah angkat tangan di section ini. Masalah ya? Karena banyak masalah. Oke, coba saya tanya yang di sebelah sini. Anda lebih banyak apa? Karena nyaman, enjoy, atau karena menghadapi banyak masalah sehingga Anda membuat tough? Coba yang bilang masalah. Masalah. Nah, sekarang semua section coba yang bilang masalah, angkat tangan. Nah, coba bilang sebelah saudara gitu. Kalau gitu masalah jangan ditengking dong, coba bilang gitu. Saya perhatikan, Anda dan saya tidak akan pernah menjadi tegar kalau bukan karena masalah. Itu sebabnya seringkali kita melihat masalah dalam kacamata yang salah. Saya sering katakan ketika engkau melihat masalah sebagai masalah, itulah masalahnya. Halo, nangkep gak saudara? Agak kecepatan ya? Ketika engkau melihat masalah sebagai masalah, disitulah masalahnya. Masalah bukanlah masalah sampai engkau melihat itu masalah. Saudara, banyak orang takut ketika menghadapi masalah. Jangan saudara, jangan takut, nikmati saja. Halo, Anda bertanya nikmati saja, piye carane? Yakobus, mari kita lihat. Apakah mungkin kita hidup tanpa masalah? Hah? Orang mati aja ada masalah ya? Iya, nggak ada hidup tanpa masalah saudara. Apalagi kayak di Jakarta begini, banjir di mana-mana itu masalah itu saudara. Yakobus 1 ayat 2. Yakobus 1 ayat 2. Oke, Anda sudah dapat Yakobus 1 ayat 2? Perhatikan firman Tuhan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu apa? Kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam apa? Berbagai-bagai. Jadi ketika engkau menghadapi masalah atau pencobaan, Anda harusnya punya sikap yang seperti apa? Bahagia. Anda harus punya sikap seperti apa? Jangan suka ngomel, jangan suka nyap-nyap. Kita nih ketika ada masalah nyap-nyap, sasaran tembak istri dan anak. Kalau dia suami, kalau dia istri, maka dia sasaran tembaknya suami atau anak. Pembantu kadang-kadang, habis dilabrak saudara. Saudara yang dikasih Tuhan kenapa? Ketika Anda masalah, Anda lihat konsepnya adalah Anda akan mati dengan masalah itu. No, justru lewat masalah itu engkau punya otot rohani menjadi kuat. Saya nggak pernah lihat orang menjadi lebih pintar tanpa ujian. Saya nggak pernah lihat anak sekolah menjadi orang yang pintar kalau dia nggak pernah ada ujian dan ada ulangannya di sekolah. Tahukah saudara yang dikasih Tuhan? Itu sebabnya saya anjurin saudara. Orang Kristen kalau ke gereja tuh bawa catatan. Loh serius? Kita nih orang Kristen kadang-kadang lucu, boro-boro catatan, Alkitab aja kagak bawa. Itu kadang-kadang lucu tuh saudara. Ya, maksud saya bukan di sini nggak ada ya. Nggak ada yang mau ngaku maksudnya. Bawa catatan, kenapa? Banyak orang Kristen bilang begini, ngapain saya catat pak? Di sini nggak ada ulangannya, jadi buat apa? Kecuali kelas pemuritan tuh. Kelas pemuritan ada tesnya. Tapi di Alkitab di hari Minggu mana ada tesnya? Saya beritahu saudara, memang di hari Minggu nggak ada tesnya. Tesnya adalah dalam hidupmu sehari-hari. Ujiannya waktu Anda hidup sehari-hari. Jadi apa yang Anda belajar, apa yang Anda catat, justru itu Anda pakai ketika engkau menghadapi masalah, ketika engkau menghadapi persoalan dalam hidupmu sehari-hari. Anda lihat kembali dan Anda mulai kembali hidupi apa yang Anda dapat dan Anda pelajari. Saudara, pagi hari ini, anggap sebagai suatu kebahagiaan. Artinya ketika engkau menghadapi masalah, jangan marah-marah dulu. Amin. Jangan nyap-nyap melulu. Jangan ngomel dulu, jangan bereaksi dulu. Tahukah saya melihat seringkali masalah rumah tangga sebenarnya kecil. Persoalannya reaksinya itu lu yang bikin gede. Tuh gua melihat lu persis kayak nyak lu, persis kayak mama lu kalau lagi marah gitu saudara. Terus saudara istrinya akan bilang lagi, lu juga sama kayak bapak lu gitu saudara. Jadi yang berantem nih mak bapak apa suami istri nih gitu loh saudara. Halo? Apa yang terjadi? Jadi situasi jadi rame. Kenapa? Sikap kita lebih besar dari persoalannya. Contoh ketakutan. Tahukah saudara ketika Anda sudah ketakutan, masalahnya mungkin bisa dilokalisir. Tapi ketakutannya ini overreaction, reaksi yang berlebih-lebihan ini yang membuat Anda akhirnya terkubur dalam masalah. Jangan bereaksi berlebih-lebihan. Anda harus lihat masalah sebagai sarana Tuhan untuk mengadakan mujizat dalam hidup saudara. Sarana Tuhan untuk menyatakan kuasanya dalam hidupmu. Saul ketika menghadapi Goliat. Dia melihat Goliat begitu gedenya,
membuat dia menjadi takut. Kenapa? Dia nggak punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Dia melihat masalah selalu aja. Waduh, ini mengerikan. Ketika bangsa Israel tercerai-berai, dia juga melihat ini masalah. Akhirnya dia melakukan membakar korban. Dia lihat Goliat, dia udah ketakutan dulu. Beda halnya dengan Daud. Daud melihat masalah bukan sebagai masalah, tapi dia melihat kesempatan Tuhan bersama dia mengadakan mujizat. Ketika dia sebagai gembala domba, apa yang terjadi? Ada singa. Dia saudara anak yang kecil, tapi ketika dia menghadapi singa, dia berani hadapi singa bersama Tuhan. Lalu dia menang. Saudara, ketika engkau menghadapi masalah dan Anda menang, itu menjadi memori yang kuat untuk Anda berani menghadapi berikutnya masalah. Saudara, ketika Daud mengalami kemenangan terhadap singa, apa yang terjadi? Dia menjadi strong, menjadi getting stronger, menjadi lebih kuat. Datang lagi beruang. Dia nggak takut saudara, dia hadapi beruang. Dan dia menang. Lalu datang Goliat. Dia bilang apa? Ini juga sama seperti yang aku hadapi. Aku nggak usah takut. Kenapa? Karena dia lihat masalah tidak seperti Saul melihat masalah. Umur boleh lebih tua Saul. Pengalaman boleh lebih pengalaman Saul. Dia punya tentara, boleh punya tentara. Tapi Daud gak punya tentara. Tapi Daud melihat masalah di dalam konteks yang benar bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya jangan grogi dulu kalau ngelihat masalah. Amin. Coba bilang sebelah saudara, tepuk pundaknya. Jangan grogi dulu kalau lihat masalah. Haleluya. Justru karena kita grogi, itulah yang membuat kita akhirnya masalah itu terasa berat. Tahukah saudara, ketika murid-murid ada di dalam kapal, lalu kapal diterpa angin kal. Sehingga kapal itu terombang-ambing begitu rupa di tengah malam. Menjelang jam 3 pagi, Yesus turun dari bukit setelah doa, jalan di atas air. Apa yang terjadi ketika Yesus jalan di atas air? Murid-murid bersuka cita? Apa murid-murid tambah ketakutan? Tambah ketakutan, di tengah gelombang udah takut ngelihat pocong jalan. Gelap-gelap begitu saudara. Dia lihat jalan, apaan ini gitu saudara. Saudara, mereka ketakutan luar biasa. Akhirnya karena ketakutan, dia bukan bilang itu Tuhan, dia bilang apa? Tahukah saudara, di tengah ketakutan overreaction Anda terhadap suatu masalah, Anda nggak pernah bisa lihat Tuhan. Yang Anda lihat hantu. Apa yang reaksinya Tuhan? Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan bilang begini, mari kita buka Matius 14. Matius 14. Ayat yang ke-25 mulai. Nanti saya akan kasih tahu saudara apa yang Yesus katakan. Matius 14 ayat 25 mulai. Sudah dapat? Perhatikan. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, harusnya mereka apa? Bersuka cita dong. Tapi mereka kenapa? Terkejut. Dan mereka berseru. Kenapa? Karena mereka sudah overwhelmed, mereka sudah dikuasai oleh laut yang bergelora. Sehingga mereka melihat Yesus dalam kacamata yang salah akhirnya. Mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu apa? Berteriak-teriak karena takut. Tapi yang menarik Tuhan bilang begini, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, apa katanya? Tenanglah, apa kata Tuhan? Ini aku, jangan, coba bilang sama saya, tenang, coba gitu. Coba bilang sebelah saudara, tenang, coba gitu. Nah gini saudara, gini. Waktu Yesus bilang tenang, gelombang sudah tenang apa belum? Hah? Kalau Anda baca selanjutnya gelombang belum tenang loh. Tapi Tuhan suruh bisa bilang tenang. Bisa enggak Anda kalau lagi di kapal lagi gelombang terus ada bilang tenang. Anda akan bilang apa? Enak aja lu ngomong tenang. Lu gak ngerasain sih, begitu bukan? Hah? Tahukah saudara, hamba Tuhan seringkali disalahkan oleh orang-orang yang sedang ngadapin masalah berat dalam kehidupannya. Pendeta suka bilang, tenang Pak, tenang. Pendeta gak tahu apa-apa. Misalnya cuma khotbah, dia nggak tahu sih keadaannya. Pernah dengar nggak orang Kristen suka ngomong begitu? Hah? Pernah dengar ya orang Kristen begitu? Pernah?
Coba tanya sebelah saudara, salah satunya kamu ya? Pendeta nggak tahu sih, dia ngomong enak aja. Saudara, Yesus dengar baik-baik, dia bilang tenang bukan berarti gelombang sudah tenang. Karena Tuhan mau Anda ini jangan overreaction terhadap suatu masalah. Ketika Anda overreaksinya berlebihan, justru masalahnya di situ. Kita harus cool, kita harus tenang. Amin. Kecuali kebaktian, jangan tenang saudara, lagi puji-pujian harus ramai gitu saudara. Coba semua orang kelingking sama jempol bisa begini enggak? Kelingking sama jempol bisa begini, semua bisa lihat? Bisa lihat saya begini, kelingking jempol, coba semua. Saya minta semua, jangan cuma saya sendirian. Ibu-ibu, bapak-bapak, terserah saudara, semua, anak-anak. Oke, sudah? Coba bilang begini sama saya, masalah saya maka sekali lagi. Lebih mantap kalau ngomong dong. 2, 3, masalah saya maka. Terus tepuk pundak tetangga saudara, yang susah tuh kamu, coba bilang gitu. Loh, di mata Tuhan gelombang gampang nggak? Gampang. Kalau Tuhan bilang begini, gelombang berhenti nggak kira-kira? Berhenti. Tapi kenapa dia nggak urusin gelombangnya dulu? Kenapa dia urusin orang yang di kapalnya dulu? Karena kalau gelombangnya berhenti, yang di kapal nggak beres, nanti datang lagi gelombang, ketakutan lagi. Tapi kalau orang yang dalamnya sudah ngerti, gelombang datang lagi, dia tetap melejit, tidak perlu terjepit. Haleluya. So, pada hari ini, yang saya mau ajak dan tekankan bukan penyelesaian masalahnya dulu, tapi bagaimana Anda melihat masalah. Ketika engkau melihat masalah dengan mata yang benar dari firman, saya percaya masalah gampang diselesaikan. Ada amin? Siapa yang suka khawatir kalau lihat masalah? Jujur, orang jujur masuk surga, ayo. Siapa yang suka khawatir lihat masalah? Angkat tangan, ayo, angkat tangan. Angkat tangan. Oke, orang jujur masuk surga ya. Oke. Anda jawab pertanyaan saya ini. Anda pasti sering ngadapin masalah dong. Dari waktu masih muda sampai tergantung umur Anda lah sekarang. Ada yang 40, 30, 50, 60. Anda menghadapi masalah dong selama ini dong. Betul dong? Oke. Mana yang lebih banyak dari pengalaman Anda menghadapi masalah? Masalahnya selesai lebih banyak atau lebih banyak nggak selesai? Tolong dijawab. Lebih banyak masalah yang Anda hadapi selesai atau nggak selesai? Yang bilang lebih banyak selesai angkat tangan. Tolong angkat tangan yang bilang lebih banyak, saya lebih banyak selesai daripada nggak selesainya. Oke. Bilang sebelah saudara, loh kenapa mesti khawatir kalau gitu? Loh selama ini kan selesai toh? Selesai nggak selama ini? Kenapa tiba-tiba ada masalah jadi khawatir? Setiap tahun ada kekhawatiran yang baru. Ada juga rahmat yang Tuhan yang baru setiap hari. Tiap tahun ada, waduh gua khawatir lagi. Loh selama ini kan masalah selesai. Jarang saya hadapi orang yang ada masalah nggak selesai-selesai. Jarang sekali. Adapun paling itu prosesnya yang nggak selesai lama. Tapi kebanyakan selesai. Siapa yang merasa berani ngomong begini dalam hidupnya? Dari masalah yang saya hadapin pengalaman hidup saya. Lebih dari 80% masalah saya selesai. Ayo. Lebih dari 80% masalah saya selesai. Ayo, coba dari semua yang Anda hadapi. Saudara, Anda lebih banyak menyelesaikan masalah kok. So, kenapa jadi takut sama masalah? Betul? Coba bilang sebelah saudara, udah ngerti belum kamu? Kita bereaksi berlebihan ngelihat masalah, udah takut dulu. Seandainya nih saudara, ini ada 3 lilin di sini. Kalau mata saya ngeliatin 3 lilin begini melotot, saya lihat Anda enggak? Saya nggak lihat Anda. Pertanyaan saya, Anda ada kan di dalam ruangan ini? Ada. Tapi kalau saya ngeliatin gini, saya nggak lihat Anda loh. Tahukah ini adalah gambaran masalah? Ketika engkau liatin ini, Anda nggak tahu bahwa ada orang lain di sini. Mari, hadapi masalah dan jangan takut dengan masalah. Pasti selesai. Coba bilang sebelah saudara, pasti selesai. Tenang aja lah. Pasti selesai. Haleluya. Amin. Kalau Anda mau menjadi badannya besar begitu, mesti angkat barbel. Betul? Harus ada beban. Tahukah saudara, otot rohanimu tidak akan terbentuk kalau nggak ada beban.
Halo, Anda masih bernafas? Nah ini yang Tuhan mau saudara, jadi jangan takut hadapin masalah, hadapin aja. Jangan ngomel dulu, jangan bereaksi dulu, jangan marah-marah dulu. Akhirnya saudara masalahnya akan menyebar kemana-mana. Haleluya. Ada amin saudara? Sekarang Anda lihat masalah dengan kacamata yang benar? Betul? Jadi berarti tenang dong sekarang menghadapi masalah. Kasih tos dong kiri kanan, tenang, bilang gitu saudara. Haleluya. Kalau Anda sudah melihat masalah dengan benar, saudara mesti tahu ada satu ayat saudara. Kenapa orang ketakutan melihat masalah? Karena di gereja kadang-kadang gak diajarin soal begini. Karena mereka bilang kalau udah ada bersama dengan Yesus gak ada masalah. No, bersama dengan Yesus pun ada masalah. Bahkan ada orang saudara bersama-sama dengan Yesus dalam perahu. Bersama Yesus, Yesus tertidur di perahu. Gelombang tetap datang. Yesus ada di perahu, gelombang juga ada saudara. Jadi hidup ini selalu ada masalah. Tapi gak usah takut. Amin. Orang hanya ingat Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah beserta dengan kebenarannya. Maka sekaliannya akan ditambahkan. Jadi orang berpikir kalau cari Tuhan dulu gak ada masalah. Siapa bilang? Baca ayat selanjutnya 34. Jangan kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari. Pernah baca gak ayat itu? Ayo kita baca. Saya mau tunjukin ayat ini dalam konteks yang lain. Mari kita lihat. Matius 6:33-34. Matius 6:33-34. Sudah dapat? Mari kita lihat ayat 33. Tetapi carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu jangan kamu khawatir akan apa? Hari besok. Karena apa? Jadi besok ada apa nih? Kesusahan sendiri. Terus Tuhan bilang apa? Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bisa hafal nggak? Kesusahan sehari cukuplah sehari. Coba hafal sama saya. Oh dia ada tulisannya sih. Kesusahan sehari cukuplah untuk. Saudara ngerti nggak arti ayat itu apa? Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ada orang Kristen lucu. Kesusahannya yang sehari dibikin tahunan. Disimpan, di breeding. Diternak begitu di dalam sampai masalah itu berkembang luas. Jadi cancer. Tuhan bilang kesusahan sehari cukup cuma sampai 24 jam. Mau nangis, nangislah 24 jam itu. Kalau rumahmu kebanjiran. Nangislah 24 jam, besok bersuka cita lagi sama Tuhan. Kesusahan sehari cukup sehari. Banyak orang punya keterampilan yang hebat. 10 tahun lalu punya masalah bisa diungkit-ungkit. Dan itu sorry ya, jujur ngomong, biasanya wanita. Karena kalau pria itu kadang-kadang cuek bebek. Tahu kalau kayak bebek tuh ditimpukin juga dia cuek aja, wek. Nah kayak gitu saudara. Nah saudara, laki-laki itu kayak kadang-kadang gak mikir gitu. Makanya istri bilang, lu heran kayak gini lu bisa tenang tidur, gue gak bisa. Lu mau mikir, lu kayak gak punya pikiran, kata gitu saudara. Kok mau punya suami gak punya pikiran? Saya baru sadar kalau perempuan itu bisa ya, itu nyimpen masalah bertahun-tahun. Makanya jangan heran perempuan dulu yang kena osteoporosis. Why? Karena Tuhan bilang apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah keringkan tulang tuh. Kurang minyak, makanya perlu glukosamin. Halo? Saudara tahu kenapa? Karena nyimpenin tuh masalah. Kering lama-lama. Saudara jangan itu saudara. Sehari cukup sehari ya. Amin. Hari ini ada masalah, besok sukacita. Haleluya. Oh luar biasa. Orang Kristen inilah orang Kristen pemenang. Jangan takut, masalah boleh ada, tapi kita terus ketawa. Makanya saya punya slogan hidup. Mau tahu slogan hidup saya? Biar susah, asal senang. Si Bapak tercengang. Iya benar saudara. Biar susah, asal. Tuh gimana tuh saudara?
Dunia boleh susah, tapi di sini sukacita. Oh, haleluya. Kalau Anda hidupin jalan hidup seperti begini, saudara, Anda ketawa terus, Anda semangat. Orang akan bilang, kok lu bisa ketawa terus ya, awet muda. Kalau muda boleh awet, kalau tua jangan awet gitu saudara. Nah saudara, kenapa? Karena Anda punya satu sukacita, punya prinsip hidup. Saya punya prinsip hidup biar susah asal senang, itu bukan sembarangan, ada dasar firman Tuhannya. Mau tahu firmannya? Ayo kita lihat Habakuk. Habakuk 3, 17. Habakuk 3, 17. Oke, Anda bisa baca ini? Sudah? Baca sama-sama saya ya. 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari, dan tidak ada lembu sapi. Saya tanya, ayat 7 ini senang atau susah? Yang dilanda banjir ayat ini cocok nih. Betul gak saudara? Susah atau gampang? Susah. Mari kita lihat ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak. Jadi ayat 18 susah atau senang ayo? Jadi betul gak saya bilang? Biar susah, tetap senang asal senang. Haleluya. Ada amin. Kalau Anda punya sikap hati seperti ini, Anda lihat masalah bukan sebagai masalah. Saya sering dapati begini saudara, dalam satu periode tertentu memang bisa jadi sebuah masalah. Tapi ketika Anda sikapnya baik, sikapnya benar saudara, maka Anda punya hati bersukacita, maka apa yang terjadi? Masalah itu bisa berubah nanti beberapa waktu kemudian jadi peluang malah. Malah apa yang tadinya Anda pikir problem, itu bisa berubah jadi peluang. Wah ini kesempatan nih. Tahukah saudara ketika kesempatan itu Anda mengalir bersama Tuhan, itu bisa berubah jadi berkat. Makanya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jangan takut saudara, problem hari ini bisa berubah jadi peluang di hari kemudian. Dan bisa berubah menjadi berkat buat Anda. Katakan amin. Yang kedua, apa yang Anda harus lakukan dalam 2 Tawari 20 kembali. Jadi yang pertama, konteksnya lihat masalah jangan takut berlebih-lebihan. Ya, bahwa kalau kita takut itu wajar, tapi ketakutan yang berlebih-lebihan itu kurang ajar. Ya, kurang wajar maksudnya. Oke? Yang berikutnya yang kedua, apa yang Anda harus lakukan? Mari kita lihat ayat yang ketiga 2 Tawari 20. Anda harus lakukan ini dengan benar. Oke? 2 Tawari 20 ayat 3. Yosafat menjadi takut. Lalu apa? Mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Nomor 2, kalau Anda sudah lihat masalah dengan benar, yang kedua, Anda harus ambil keputusan yang benar. Coba bilang sama saya, ambil keputusan yang benar. Banyak orang Kristen tidak mengambil keputusan dengan benar. Bahkan diambangkan kehidupan ini. Orang yang tidak pernah ngambil keputusan, yang hatinya mendua, tidak akan pernah mendapat apa-apa. Orang yang mendua hati adalah seperti angin gelombang yang diombang-ambingkan kian kemari. Hidupnya tidak akan tenang dan dia tidak akan pernah bisa memperoleh apa yang diharapkan. Hari ini saudara, kalau ketika engkau menghadapi masalah engkau menjadi takut, Anda harus belajar ambil keputusan yang benar. Banyak orang tidak mau mengambil keputusan dengan benar. Bahkan saya berani ngomong begini loh saudara. Jangan syok ya dengan ngomongan saya. Anda boleh dengar firman Tuhan. Anda boleh dengar suara Tuhan. Anda boleh ngerti firman Tuhan. Tapi keputusanmu lah yang menentukan.
Tahukah saudara, kalau Anda dengar firman Tuhan, taat misalnya, tapi keputusanmu tidak taat, percuma. Jadi saya lihat orang Kristen, maju atau tidak majunya, dia harus berani ambil keputusan. Sesuai dengan apa yang dia ngerti. Tahukah saudara, Yunus mendengar suara Tuhan? Tepat dengar suara Tuhannya? Jelas dengar suara Tuhannya? Tuhan suruh pergi ke Niniwe. Tapi dia pergi gak ke Niniwe? Dia tidak pergi ke Niniwe, padahal dia dengar suara Tuhan. Banyak orang berharap, Pak, bagaimana ajarin saya dong supaya saya dengar suara Tuhan. It's good listening to his voice. Bagus untuk dengar suara Tuhan. Tapi persoalannya lebih bagus lagi, Anda ambil keputusan yang tepat setelah mendengar suara Tuhan. Yunus mendengar suara Tuhan, tapi dia ambil keputusan seperti mau-maunya dia. Dia gak mau ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Ketika dia pergi ke Tarsis, apa yang terjadi saudara? Kapal jadi masalah. Betul? Haleluya. Dengar suara Tuhan itu penting, tapi keputusanmu lebih penting. Karenanya saudara, kalau Anda naik pesawat, naik kapal laut atau naik pesawat, terus duduk di sebelah Anda, memperkenalkan diri. Saya ini pendeta, hamba Tuhan. Wah, Anda jangan bilang, pasti aman pesawat ini. Belum tentu. Anda mesti tanya dulu, Bapak ini Yunus bukan? Ini joke aja loh saudara, jangan Anda lakukan itu saudara. Kalau dia Yunus lebih baik turun buru-buru dari kapal, karena kapal yang gak apa-apa jadi apa-apa itu. Apa maksud saya? Dengar, saya perhatikan orang Kristen bukan gak tahu firman, tapi ambil keputusannya salah. Dia selalu ambil keputusan berdasarkan apa yang dia tahu menurut akal manusiawi. Bahkan mengambil keputusan berdasarkan pengalamannya. Saudara pernah dengar dong istilah yang ngomong begini. Pengalaman adalah guru yang terbaik kita. Pernah dengar? Pernah dengar? Pernah dengar. Apakah Anda setuju dengan itu? Bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik? Kalau saya tidak setuju. Dulu saya setuju. Dulu saya sering mengatakan itu, tapi sekarang saya nggak setuju. Kenapa saya nggak setuju? Karena pengalaman bukan guru yang terbaik. Roh Kudus adalah guru yang terbaik Anda. Ketika engkau mulai mengandalkan pengalaman, perhatikan baik-baik. Masalah hidup sekarang ini, itu tidak lagi seperlahan seperti dulu. Perubahannya begitu cepat. Sehingga pengalamanmu yang lama belum tentu lagi valid atau bisa relevan untuk kehidupanmu yang sekarang. Itu sebabnya pengalaman jangan dijadikan guru yang terbaik. Tapi sebagai point of reference, sebagai titik referensi Anda, it's alright. Tapi jangan ambil dasar, ambil keputusan berdasarkan pengalaman. It is dangerous. Saudara, di zaman perubahan yang turbulensinya tinggi, zaman sekarang ini, Anda nggak bisa hanya sekedar main proyeksi-proyeksi dalam bisnis. Proyeksi 10%, 20%, nggak tentu bisa lagi. Kenapa? Karena perubahan begitu cepat. Begitu cepat. Anda tidak bisa memprediksi lagi dengan tepat. Kenapa? Karena turbulensi yang begitu tinggi. Sehingga membuat Anda harus terus-menerus sigap dengan perubahan yang ada. Dan ambil keputusan on the spot dengan tepat, bukan hanya berdasarkan pengalaman. Itu sebabnya keputusanmu harus dasarnya firman Tuhan. Ada amin. Siang hari ini, mari kita cari Tuhan dan ambil keputusan dengan benar. Amin. Mau ambil keputusan dengan benar? Apa keputusannya? Cari Tuhan. Kita kalau lagi ada masalah bukan cari Tuhan, cari bangkir. Wah, Bang Nit bisa tolong gua. Haleluya. Cari Tuhan. Karena Tuhan yang bisa nolong saudara. Amin. Mari kita lihat satu ayat, Yeremia 17. Jadi ambil keputusan untuk cari Tuhan ya. Yeremia 17. Ayat 5. Sudah? Yeremia 17 ayat 5. Perhatikan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah. Coba bisa bilang gak terkutuklah?
Kalau ngomong terkutuk tuh gimana sih yang mantap dikit gitu. Terkutuklah gitu coba. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh dari, tahu nggak orang pertama kali mengandalkan manusia, ternyata teman-temannya nggak bisa nolong, akhirnya dia pakai kekuatan sendiri. Ternyata kekuatan sendirinya juga nggak sanggup, akhirnya bilang di mana ada Tuhan. Dia menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Saya baca ayat ini, bacanya begini, keadaan baik datang tapi orang ini tidak ngalamin. Itu yang saya baca. Jadi keadaan baik datang tapi dia tidak mengalamin, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, merambatkan akar-akarnya ke batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik. Panas terik tetap datang, gejolak tetap datang, gejolak ekonomi dapat datang, tapi anak Tuhan tidak akan mengalami itu. Haleluya. Daunnya tetap hijau, dia nggak khawatir dalam tahun kering, terus tidak pernah berhenti menghasilkan buah, luar biasa. Boleh sulit, tapi tetap melejit. Boleh sulit, tapi tidak terjepit, tetap melejit. Kenapa? Karena Anda punya sandaran adalah Tuhan. Haleluya. Saya masih punya waktu 5 menit, masih bisa? Masih bisa ada 5 menit? Yang berikutnya nih yang saya mau kasih tahu saudara. Hah? Is that okay? Baik. Yang pertama tadi saya bilang apa? Lihat masalah dalam konteks yang benar. Yang kedua apa? Ambil keputusan dengan benar untuk cari Tuhan. Betul? Yang ketiga, saya nggak punya waktu untuk baca ayatnya tadi. 2 Tawarikh 20, Anda baca terus sampai habis. Ya. Rupanya Tuhan kasih strategi perang yang aneh lagi. Strategi perangnya apa? Semua penyanyi, semua pemuji barisan paling depan. Perang itu bunuh diri itu namanya saudara. Penyanyi barisan paling depan. Luar biasa. Suruh nyanyi. Nyanyinya apa? Bahwa kasih Tuhan itu, kemurahan Tuhan itu selama-lamanya. His mercy endureth forever. Itu nyanyiannya. Orang Kristen, dengar baik-baik. Salah satu cara Anda bisa melejit di masa sulit, nyanyi terus. Makanya senang terus. Ada amin saudara? Coba bilang nyanyi terus. Itu nyanyi terus. Saudara, saya beritahu saudara, ada kuasa di balik puji-pujian. Ada kuasa di balik puji-pujian. Orang Kristen taunya cuma doa. Kalau puji-pujian cuma di gereja. No, puji-pujian pun di rumah Anda harus nyanyi. Nyanyikan lagu-lagu Tuhan. Jangan main-main. Doa itu penting. Tapi pujian juga penting. Kenapa? Doa adalah permohonanmu. Pujian menjaga sikap hatimu. Untuk menantikan jawaban Tuhan. Saya ulangi, doa adalah permohonanmu kepada Tuhan. Pujian adalah menjaga hatimu untuk menantikan jawaban dari Tuhan. Paulus dan Silas pernah ditangkap, masuk penjara. Pernah baca cerita itu? Masuk dalam penjara yang terdalam kata Alkitab. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka doa dulu enggak? Doa. Setelah doa ngapain? Nyanyi sampai seluruh penjara mendengar. Alkitab tidak mencatat begini loh. Habis doa selesai, Paulus dan Silas saling menyalahkan. Silas yang bilang, Paulus lu ngomong tadi terlalu berani sih. Seandainya lu gak terlalu berani begini, kita gak di penjara. Paulus gak balik tanya, lu sih Silas, coba kalau tadi lu gak ngawur begitu bertindak, kita gak begini. Apakah mereka saling menyalahkan? No, mereka ngapain? Memuji Tuhan. Kita orang Kristen, kalau di dalam ruang doa, kita bisa nangis-nangis di ruang doa. Begitu keluar dari ruang doa, kita bikin orang lain nangis. Ngerti gak maksud saya? Di ruang doa nangis-nangis, wah, begitu selesai orang dibikin nangis. Karena mulutnya gak dijaga. Ayo, ada gak orang Kristen kayak gitu? Banyak ya? Mudah-mudahan Anda bukan orangnya ya.
Nangis, tapi udah gitu mulut gak dijaga, percuma. Anda doa, tapi bukannya memuji Tuhan, malah mana nih Tuhan, kok begini ya, kok begini ya. Anda membuat Allah tidak bisa bekerja. Bersungut-sungut, ngomel lah. Muji Tuhan, nyanyi, bisa nyanyi enggak? Nyanyi, jadi kalau habis doa tuh ya, biarpun belum ada jawaban, nyanyi aja. Puji Tuhan aja, sukacita aja, jawaban Tuhan akan datang. Haleluya. Mau melejit di masa sulit? Mau melejit di masa sulit? Lihat masalah dengan konteks yang benar. Jangan bereaksi dulu, jangan berlebih-lebihan. Yang kedua, ambil keputusan untuk cari Tuhan. Dan yang ketiga, engkau harus belajar untuk bisa memuji Tuhan di tengah-tengah kesulitan Anda. Karena puji-pujian punya kuasa untuk membuat hatimu menjadi tender, hatimu menjadi lembut. Dan engkau bisa taat dan sabar untuk menanti jawaban dari Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.